Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang Self-Organizing Maps atau SOM untuk mengelompokkan jurusan di SMK. Di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Ariko Setiawan, lalu yang kedua Ahmad Fadilah Ramadlan, lalu yang ketiga Rafli Rafikri, lalu yang keempat saya Mita Della Puspita, dan yang kelima Ipa Laurentia, lalu yang keenam Joshua Alexandro. Di sini kita masuk ke dalam latar belakang. Masalah yang dihadapi oleh banyak siswa setelah lulus SMP yaitu kesulitan dalam memilih jurusan yang tepat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak siswa yang merasa bingung karena merasa tidak memiliki bakat atau kemampuan khusus dalam pelajaran tertentu, sehingga kesulitan menentukan jurusan yang sesuai dengan minat dan potensi mereka. Padahal, pemilihan jurusan yang sangat tepat penting karena akan berdampak besar pada karir dan kehidupan siswa di masa depan. Untuk membantu mengatasi masalah ini, dibutuhkan metode yang dapat mengidentifikasi bakat, minat, dan potensi siswa. Salah satunya melalui teknik mengelompokkan data atau clustering, menggunakan metode Self-Organizing Map atau SOM yang dapat membantu siswa menemukan jurusan yang lebih sesuai dengan potensi mereka. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengimplementasikan algoritma Self-Organizing Maps atau SOM untuk mengelompokkan jurusan-jurusan di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Yang kedua, apa saja kriteria atau faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menentukan kelompok jurusan di SMK dalam model SOM. Yang ketiga, apa keuntungan dan tantangan dalam menggunakan algoritma Self-Organizing Maps atau SOM untuk pengelompokan jurusan di SMK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu siswa lulusan SMP yang akan memilih jurusan di SMK yang mereka minati berdasarkan skill, minat, dan bakat mereka. 3 jurusan yang tersedia yaitu TAF, TKJ, dan TBSM. Selanjutnya, analisa data yang digunakan. Yang pertama, pengumpulan data. Data kuesioner tentang skill, bakat, dan minat siswa digunakan untuk menentukan jurusan yang tepat. Kedua, uji validitas dan reliabilitas. Kuesioner terbukti valid atau korelasi signifikan dan reliable atau alpha converge 0,6. Ketiga, proses SOM. Data dinormalisasi, kemudian algoritma SOM mengelompokkan siswa ketiga jurusan yaitu TAF, TKJ, dan TBSM melalui perhitungan jarak dan pembaruan bobot. Keempat, hasil. Clustering SOM merekomendasikan jurusan berdasarkan potensi siswa, membantu sekolah, memberi saran yang sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan melakukan survei berupa kuesioner, data, penelitian, dan pendekatan clustering menggunakan algoritma Self-Organizing Map (SOM). Terdapat beberapa tahapan penelitian, yaitu pengumpulan data, menentukan kriteria, uji validitas dan reliabilitas data, normalisasi data, dan proses Self-Organizing Map. Lanjut. Data yang akan melewati proses SOM.
bisa dilihat pada tabel 8 data yang sudah dinormalisasi. Lanjut. Selanjutnya adalah cara penggunaan SOM pada permasalahan. Yang pertama, pengumpulan dan pemrosesan data. Kumpulkan data dari siswa seperti hasil kuesioner atau tes tentang minat dan bakat. Yang kedua, menentukan struktur dan parameter SOM. Pilih ukuran pada SOM sesuai jumlah siswa dan kompleksitas minat atau bakat yang akan dipetakan. Misalnya pada peta berukuran 10 kali 10, mungkin cukup untuk jumlah data yang tidak terlalu besar. 3. Pelatihan SOM untuk mengelompokkan siswa. Masukkan data siswa ke dalam algoritma SOM. SOM akan mengelompokkan data berdasarkan kesamaan minat dan bakat siswa dan menempatkannya dalam kelompok pada peta. Keempat, interpretasi hasil dan visualisasi pada SOM. Setelah pelatihan selesai, peta SOM akan memperlihatkan kelompok siswa dengan karakteristik yang mirip di area yang sama. Visualisasi ini memudahkan dalam mengidentifikasi kelompok minat atau bakat tertentu. Kelima, rekomendasi jurusan berdasarkan hasil SOM. Gunakan hasil pengelompokan untuk memberikan rekomendasi jurusan. Misalnya, kelompok siswa dengan bakat teknis dapat direkomendasikan ke jurusan seperti teknik mesin atau teknik komputer. Sementara yang memiliki minat dalam bidang seni bisa diarahkan ke jurusan desain grafis atau multimedia. Yang keenam, evaluasi dan penyesuaian. Lakukan evaluasi dengan melihat apakah siswa yang ditempatkan di jurusan yang direkomendasikan merasa cocok dan berhasil. Jika ada kekurangan, Anda bisa menyesuaikan parameter SOM atau melakukan perbaikan pada kuesioner yang digunakan untuk pengukuran minat dan bakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang akan dilakukan untuk perhitungan untuk SOM-nya atau self-organizing map, di mana setelah kita normalisasi dan uji validitas dan rehabilitas data pada proses SOM, maka akan dimulai dengan kita menentukan variabel-variabel untuk clustering data. Untuk variabel yang ada di sini bisa dilihat untuk jumlah datanya ada 9, sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ini ada 9 data. Lalu ini dia dinormalisasi untuk menyesuaikan nanti, di mana dia nilainya antara 0 sampai 1. Ada 3 parameter di data yang sudah dinormalisasi ini, yaitu ada skill, minat, dan juga bakat. Jadi itu untuk variabel inputnya M, ada 3 skill, minat, bakat. Lalu untuk klasternya nanti ada 3, di mana ada 3 jurusan yang akan ada di sini, yaitu TAF, TKJ, dan TBSM. Untuk learning rate-nya sendiri di sini ada bernilai 0,6. Lalu kita inisialisasi bobotnya, di mana untuk bobot ini akan diinisialisasi dengan matriks 3 kali 3 sesuai dengan 3 variabel input dan ada 3 klasternya. Jadi bisa dilihat di sini ada 3 baris dan 3 kolom, di mana setiap baris ini akan mewakili variabel inputnya, yaitu ada skill, minat, dan juga bakat. Lalu untuk kolomnya ini akan mewakili dari setiap jurusannya, ada TAF, TKJ, dan TBSM. Ini bobotnya diinisialisasikan secara acak untuk bobot awal, di mana nilainya antara 0 sampai 1. Selanjutnya akan dihitung jarak antara data siswa dengan neuron output dengan rumus seperti berikut, di mana DJ itu adalah jarak antara data siswa ke neuron J, lalu WIJ itu adalah bobot dari neuron J pada kriteria I, yaitu itu yang ada di matriksnya tadi. Lalu untuk XI itu adalah nilai kriteria yang dinormalisasi. Jadi misalnya pertama kita coba ke baris pertama dulu, yaitu untuk TAV ya, yaitu teknik audiovisual, di mana di sini ada tiga baris untuk kolom ini, yaitu ada skill, minat, dan bakat. Nanti nilainya satu-satu, yaitu misalnya skill dulu, nilai skill untuk TAV ini dia nanti akan dikurangi dengan nilai dari P1 ini untuk data siswa yang pertama.
Lalu begitu juga untuk yang baris kedua ini, skill untuk jurusan TAV juga dikurangkan dengan bobot ini P2 untuk siswa pertama, dan begitu juga untuk baris ketiga yaitu bakatnya. Jadi sesuai rumus ini dia bakal dari bobot itu dia bakal dikurang ke nilai kriteria mahasiswanya dengan pangkat 2, dan nanti nilainya akan ditambah dengan ini baru untuk skill, nanti akan ditambah lagi dengan yang WIJ dan XI selanjutnya untuk minat dan juga untuk bakat, lalu ini akan diakarkan. Ini baru kita uji untuk satu siswa dan ini baru untuk satu jurusan itu TAV. Nanti akan dilakukan lagi ke data yang di TKJ yaitu ke kolom ini, dan juga akan dilakukan ke kolom TBSM yang ketiga di sini. Lalu dari situ nanti bisa didapat hasilnya untuk jarak ke setiap neuronnya ya, dimana untuk jarak yang terkecil nanti dia bobotnya akan diperbaharui gitu. Misalnya jarak yang terkecilnya itu ada di kolom yang pertama ini, jarak terkecilnya dari semua data ini jarak yang paling kecil adalah jarak ke TAV gitu, teknik audiovisual. Maka nanti baris yang ada di kolom pertama ini, di kolom TAV ini bakal diubah nilai bobotnya dengan bobot yang baru. Jadi baris pertama, kedua, dan ketiga yang ini. Untuk rumusnya sendiri dalam perbaharui bobotnya yaitu WJ yang lamanya akan ditambah dengan learning rate, lalu dalam learning rate-nya itu dikali dengan XI dikurangi dengan WIJ yang lama, di mana WIJ ini adalah bobot dari neuron J pada kriteria I, lalu XI adalah nilai kriteria yang dinormalisasi. Itu untuk perbaharui bobotnya. Lalu untuk iterasi selanjutnya, learning rate-nya akan diperbaharui dengan cara dikalikan dengan bilangan antara 0 dan 1, yang dimana ini nilainya akan kita tentukan sendiri ya. Dimana misalnya kita tentukan dia nilainya 0,5, maka nanti di setiap iterasi maka learning rate-nya akan terus dikalikan dengan 0,5. Sehingga jumlah learning rate-nya bakal terus berkurang ya, dimana itu tujuannya untuk menyesuaikan perubahan dari nilai bobotnya supaya stabil. Lalu diulangi lagi langkah ketiga, yaitu untuk perhitungan jarak antara nilai bobot dan nilai kriterianya tadi, diulangi dimulai dari situ sampai epok maksimalnya, di mana selisih antara WIJ saat itu dengan WIJ saat ini yang akan menjadi kondisi penghentian iterasi. Intinya sampai bobot yang baru dengan bobot yang lama itu selisihnya tuh mendekati 0 gitu, atau bahkan sama dengan 0. Karena jika sudah begitu artinya data itu sudah mencapai jarak itu merupakan jarak terdekatnya sudah gitu. Sudah tidak bisa berubah lagi. Dan ini prosesnya baru untuk satu siswa, dan nanti akan dilakukan juga ke semua siswanya. Sekian penjelasan dari saya, nanti akan dilanjutkan selanjutnya oleh teman saya. Oke, kita langsung masuk ke hasil penelitiannya saja. Jadi sebelumnya teman saya sudah menjelaskan panjang lebar untuk cara perhitungannya, cara perhitungan untuk kriteria bakat, minat, dan semacamnya untuk penentuan jurusan. Jadi di sini saya akan menunjukkan hasilnya aja. Apa sih yang membuat hasil penelitian ini cocok gitu untuk digunakan metode SOM itu sendiri. Jadi kita masuk ke uji validitas. Jadi dia ini bertujuan untuk menilai seberapa baik alat ukur dalam mengukur konsep sesuai tujuannya. Ya seperti saya bilang tadi. Jadi kalau misalkan hasil yang didapat itu sama dengan data aslinya, maka alat tersebut dianggap valid. Nah, jadi di samping kanan situ ada rumusnya tadi untuk menghitung validitas. Oke, kita lanjut saja.
Jadi kita langsung masuk ke yang kedua. Di sini ada kriteria skill ya. Jadi di samping kanan situ ada tabel 3. Jadi di situ ada hasil dari perhitungan sebelumnya untuk kriteria skill. Jadi di pengukuran ini dianggap valid kalau misalkan nilai p-value ini kurang dari sama dengan 0,05. Jadi alat ukur ini tepat dalam mengukur keterampilan siswa. Kita lanjut untuk kriteria bakat. Nah, di sini agak sedikit berbeda. Jadi bagaimana kriteria bakat ini bisa tepat sasaran? Jadi ada rumusnya tersendiri. Jadi di sini ada namanya T hitung dan T table. Jadi kalau misalkan datanya itu tepat, jika nilai dari T hitung itu lebih besar dari T table. Nah, jadi dapat dilihat nih, T table-nya 0,63 semua kan. Jadi di sini T hitungnya berapa nih? Jadi misalkan di B1 itu 1,49. Nah, dia kan lebih besar dari 0,63. Jadi yang menunjukkan bukti bahwa ini adalah signifikasi valid ya. Jadi uh, tepat tepat lah untuk validitas ini. Oke, kita langsung lanjut saja. Di sini ada kriteria minat ya sama seperti sebelumnya. Ini kalau misalkan hasilnya tepat itu jika T table ini nilainya lebih kecil atau T hitungnya lebih besar dari T table ya seperti sebelumnya. Di sini 0,63 semua, lalu T hitungnya lebih besar. Dapat dilihat. Oke, kita langsung masuk saja ke selanjutnya. Kalau selanjutnya itu uji validitas, ini ada rehabilitas. Jadi apa itu? Rehabilitas itu berkaitan dengan konsistensi hasil pengukuran. Ya, misalkan kita mengukur yang tadi kriteria minat itu berkali-kali. Dia bakal konsisten terus untuk hasil yang valid gitu. Ya, misalkan bukannya valid, gagal. Jadi dia konsisten untuk valid, 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 valid. Ya, seperti itu. Jadi di kanan situ ada dilihat rumusnya, namanya itu rumus Cronbach untuk menguji reliabilitas. Kita lanjut saja. Jadi di sini hasilnya itu ditunjukkan dengan nilai Cronbach dengan simbol alfa untuk masing-masing kriteria. Itu dapat dilihat di kiri ya. Jadi ada 0,61 untuk skill, itu ada bakat 0,78. Jadi karena setiap nilai sigma itu lebih besar dari kosong, nah jadi alat ukur ini dianggap valid ya, dianggap reliable. Dia mampu memberikan hasil yang konsisten dalam mengukur skill, bakat, dan minat siswa. Oke, di sini kita langsung lanjut saja ke data kuesioner. Di sini sebelumnya siswa itu disuruh untuk mengisi, jadi di sini ada hasilnya. Jadi di situ dapat dilihat ya di tabel, jadi ada menunjukkan skor skill, bakat, dan minat. Jadi disusun tertata gitu. Jadi yang paling atas itu yang nomor 1, habis itu yang ke bawah sampai nomor 9. Jadi itu ada maksudnya sendiri. Jadi di sini ada skala penilaian ya. Jadi dari 1 hingga 5. Jadi 1 itu sangat mampu, ya yang 5 sangat tidak mampu. Jadi kita misalkan nih, jadi data 1 itu sebenarnya Andi. Dia memiliki skill nilai-nilai yang ada di tabel itu. Jadi dia itu sangat mampu gitu. Uh, Dia jadi di sini menggambarkan kemampuan masing-masing siswa dalam tiap kriteria. Oke, kita lanjut saja. Sini kan setelah data dikumpulkan, proses pembaruan bobot dilakukan. Lalu iterasi pertama, ya sebelumnya teman saya sudah menjelaskan. Jadi di sini disajikan untuk setiap siswa data 1 sampai 9 dapat dilihat ya. Dengan nilai bobot yang diupdate dalam 3 kolom. Jadi tadi ada minat, bakat, dan semacamnya. Lalu yang menunjukkan perubahan berdasarkan kriteria skill, bakat, dan minat masing-masing. Jadi apa tujuannya? Jadi tujuannya itu untuk mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga pengelompokan ini tuh bisa menjadi rekomendasi lah yang lebih tepat untuk pemilihan jurusan. Oke, mungkin sekian saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari teman-teman saya. Di sini kita masuk ke dalam hasil penelitian, yaitu mengenai proses pengelompokan data siswa dengan algoritma SOM. Yang di sini kita masuk ke dalam normalisasi data. Data yang dikumpulkan dari kuesioner calon siswa terdiri dari 3 variabel utama, yaitu skill, bakat, dan minat seperti yang teman-teman saya jelaskan. Sebelum dilakukan pengelompokan, data ini dinormalisasi agar setiap nilai memiliki rentang yang sama, sehingga jarak antar vektor dapat dihitung secara proporsional. Seperti yang dilihat di kanan gambar ini adalah data yang sudah dinormalisasi, yang dimana P1 ini sebagai skill, P2 sebagai bakat, dan P3 sebagai minat. Lalu, dilakukanlah inisialisasi bobot dan proses iterasi, yang dimana setelah normalisasi akan dilakukan dengan matriks dimensi 3x3 secara acak seperti teman saya jelaskan pada umumnya. Selama proses iterasi, algoritma SOM akan menghitung jarak antara bobot neuron dan data input. Bobot dengan jarak terkecil dipilih sebagai winning neuron dan bobot tersebut kemudian diperbaharui untuk lebih mendekati data input seperti yang dilihat di gambar di kanan. Di sini ada tabel 11, tabel perbaikan bobot neuron di iterasi terakhir. Lalu di sini ada ekstraksi ciri pada 3 klaster yang mana ada TKJ, TAF, dan TBSM. Lalu di sini ada tabel 12, tabel hasil setelah iterasi terakhir. Lalu, dengan adanya semua proses tadi, maka terjadilah hasil pengelompokan yang dimana ada klaster TAF atau teknik audio video, ada klaster TKJ, teknik komputer jaringan, dan ada klaster TBSM, teknik bisnis sepeda motor. Masing-masing siswa dimasukkan ke dalam klaster berdasarkan kedekatan data input terhadap bobot akhir neuron, seperti rumus yang dijelaskan oleh teman-teman saya pada umumnya. Pengelompokan ini menghasilkan rekomendasi jurusan yang sesuai dengan keahlian bakat dan minat siswa. Eh, Lalu kesimpulan, Shape Organizing Maps atau disebut juga SOM efektif untuk mengelompokkan jurusan di SMK berdasarkan kompetensi, minat siswa, dan kebutuhan industri. Dengan SOM, jurusan dengan karakteristik serupa dapat dikelompokkan secara visual, memudahkan perencanaan kurikulum dan pengambilan keputusan. Keuntungan utama SOM adalah kemampuannya mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data. Namun, tantangannya terletak pada kualitas data dan pemilihan parameter yang tepat. Pengelompokan jurusan dengan SOM juga membantu siswa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan pasar kerja, serta mendukung pengelolaan pendidikan yang lebih efisien. Sekian dari presentasi kelompok 8. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.